Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi radda ilaina arwahana wa afana fi ajsadina wa adhina lana bi dhikrihi jalla jalaluhu. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengembalikan kita arwah kita sehingga kita bisa bergerak kembali, bangun dari tidur kita. Dan Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan afiat, sehingga kita bisa datang ke rumah Allah. Dan yang terpenting dari semua itu, ada nikmat Allah yang mungkin sering kita tidak mensyukurinya, yaitu Allah memperkenankan kita untuk mengingatnya, untuk berzikir menyebut asmanya, untuk menegakkan syariat. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Selanjutnya jamaah, yang pertama ana ucapkan jazakumullah khairan karena ana diperkenankan mampir. Ana punya paman dulu sering menyebutkan sebuah pantun kepada kita. Dia mengatakan kecipir merambat kawat, masih ndak mampir, sing penting lewat. Sebenarnya anak sering lewat Madiun ini jemaah, cuma subhanallah ya. Takdir Allah 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi ini. Hari ini anak berada di Madiun. Padahal sebenarnya anak kepingin mampir ke Karanganyar. Ternyata di Karanganyar itu subhanallah, tempat yang mau jadi kajian belum siap. Dia minta maaf, ya Allah Ustaz, minta maaf Ustaz, kita belum siap Ustaz. Yaitu ternyata anak harus ke Madiun, dan di Madiun ketemu Ustaz MH. Nah, ya Allah, kok ada Ustaz MH di sini? Berapa tahun yang lalu anak mampir ke Madiun? Ini udah berdiri waktu itu. Masya Allah. Jadi nunggu ini berdiri anak baru mampir lagi. Dan ternyata nama masjid ini Masjid Samsul. Iya. Orang-orang nyebutnya Samsul, Masjid Samsul gitu. Karena kita lihat di Indonesia ini nama itu kan suka disingkat. Abdullah, dipanggil Abdul atau apa. Anak takut masjid ini dikenal dengan Masjid Samsul gitu. Karena sebenarnya bukan Samsul tapi Syamsul Huda. Lihat kok tulisannya Samsul. Syams itu pakai shin. Syamsul Huda. Tapi nggak apa-apa, bahasa Indonesia terserah, yang penting antum nyebutnya Syamsul Huda. Ahibati fillah, Allah menciptakan manusia itu dalam wujud yang paling indah. Oleh karena itu Allah murka kalau ada yang merubah-rubah ciptaan Allah. Apa yang seharusnya kita rubah di diri kita kalau antum mau merubah? Sifat kita, karakter kita. Karena ternyata di diri manusia ini
dengan kesempurnaan fisiknya, ada beberapa karakter buruk yang harus diperbaiki. Sifat negatif yang kita kalau tidak menyadari hal itu, maka kita akan ujub. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Antum merasa nggak? Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Ketika Allah bercerita tentang amanah yang Allah berikan, Allah mengatakan inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan. Amanah untuk menegakkan agama Allah ini itu ditawarkan kepada langit, bumi, gunung-gunung yang kokoh seperti itu. Semuanya ketakutan. Semuanya menolak hal itu, takut mereka tidak dapat menunaikan amanah tersebut. Wa hamalahal insan. Siapa yang kemudian mengemban amanah itu? Manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya dia adalah makhluk yang benar-benar sangat zalim dan sangat bodoh. Oleh karena itu Allah senantiasa mengingatkan manusia. Dielingno. Karena manusia yang bodoh dan zalim ini sering lupa dengan kondisi diri. Dia sering menyalahkan orang lain. Dan dia suka melihat aib dan kekurangan orang lain. Padahal sejatinya yang dia lihat di diri orang lain itu ada di diri dia. Podo-podo menungso. Sama. Allah memperingatkan manusia dan Allah memberikan ilmu kepada manusia agar dia naik menjadi orang yang alim, yang mengerti, menjadi orang yang adil dan tidak melakukan kezaliman. Allah utus para rasul kepada umat manusia. Bagaimana Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengangkat manusia dari kebodohan, menyelamatkan mereka dari kezaliman. Berapa tahun Nabi Nuh? 950 tahun. Apa kata Allah? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Selama 950 tahun itu yang beriman, yang pindah dari kezaliman dan kebodohan mereka itu qalil, sedikit jemaah. Disebutkan dalam beberapa tafsir riwayat Ibnu Abbas hanya 80 orang. Bayangin jemaah. Setahun dapat berapa orang? Belum tentu dalam setahun nambah pengikut Nabi Nuh 1 orang. 950 tahun dikali 80 berapa jadinya? Coba. Jangan ngeluarkan handphone nanti. Wallah jemaah. Itu manusia. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Allah utus mengajak umat manusia agar tidak jadi makhluk yang bodoh dan zalim. Sebagian di antara mereka mempertuhankan mentari, mempertuhankan ketika mereka melihat berhala-berhala itu hancur berkeping-keping. Mereka bertanya, siapa yang menghancurkan?
yang berbuat ini kepada sesembahan-sesembahan kita. Man fa'ala hadza bi alihatina. Oh, kata mereka ada satu anak muda namanya Ibrahim. Dia suka menyebut-nyebut berhala ini dengan keburukan, menceritakan tentang ketidakmanfaatan berhala ini. Oh iya, kata mereka, panggil. Didatangkan Nabi Ibrahim di hadapan raja mereka, masyarakat yang merasa dizalimi. Ditanya, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Ibrahim, engkau yang berbuat ini terhadap Tuhan kami. Tuhan. Kata Nabi Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Fas'aluhum in kanu yantiqun." Kata Nabi Ibrahim, bukan. Yang menghancurkan berhala-berhala ini yang paling besar itu. Yang paling besar. Tanyakan kepada Tuhan-Tuhan yang hancur ini, kata kalian, yang dianggap Tuhan sama kalian. Tanyakan kepada mereka, kalau mereka bisa ngomong. Kata mereka, ya apa Ibrahim ini? Mosok pengontakon bi patung-patung. Mereka mulai akalnya muncul ya. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Engkau kan tahu mereka nggak bisa ngomong. Oh, ini kata Ibrahim. Kok bisa yang nggak bisa berbicara, yang tidak bisa memberikan manfaat, menolak mudarat, kok bisa kalian sembah? Kata dia. Mulai akal mereka muncul. Tapi ternyata tetap tidak faham. Kata dia nggak bisa Ibrahim. Bakar Ibrahim. Tolong Tuhan kalian. Dibakar Nabi Ibrahim. Keluar Nabi Ibrahim dari api dengan selamat. Apakah mereka jadi mengerti? Jadi beriman? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Gimana patung disembah? Siapa yang membuat patung itu? Mereka sendiri. Dengan tangan mereka. Yang patung itu tidak bisa bergerak, tidak berbuat apa-apa. Tapi mereka sembah. Bodoh mereka, dikasih tahu, dikasih pengertian, gak mau ngerti. Oleh karena itu dalam agama kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Bagi siapa? Bagi setiap muslim. Agar engkau gak jadi orang bodoh. Ahibati fillah, Allah juga menyebutkan tentang manusia itu. Bahwa dia adalah makhluk yang suka berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Suka berkeluh kesah. Merasa hidupnya susah terus. Kau dapat nikmat jadi orang yang bakhil. Coba kita lihat jemaah. Jangan orang lain, kita. Kalau dapat musibah, sak koncoan ero kabeh. Oh fulan sakit. Fulan kehilangan motornya. Fulan handphonenya hilang. Fulan sandalnya di masjid Syamsul Huda hilang. Satu masjid tahu. Tapi dapat nikmat, tak cerita sama orang. Dapat rezeki fulus umpamanya, takut diutangi. Dia itu bakhil. Padahal dia dapat nikmat. Itu manusia. Maka bagaimana cara menghilangkan karakter-karakter yang buruk itu? Kita dikasih cara. Illal musallin, ya kecuali orang-orang yang sholat. Insya Allah perlahan-lahan sifat buruk itu akan hilang. Dan manusia ini makhluk yang tidak pandai bersyukur. Iblis ketika
diusir dari surga, diturunkan ke muka bumi ini, dia bersumpah akan menggodain manusia, menggodain Nabi Adam dan anak keturunan. Kemudian iblis mengeluarkan pernyataan. Dia sangat optimis bahwasanya usaha dia akan berhasil menyesatkan manusia. Dia mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau akan mendapati kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Kira-kira berhasil nggak iblisnya? Kalau hendak membuat penelitian tentang keberhasilan iblis ini, kita nggak butuh waktu yang lama. Karena datanya sudah ada. Tanpa data Allah sudah menyebutkan. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Itu pernyataan siapa? Allah. Maka ahibati fillah, kita perlu bermuhasabah hari ini tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang banyak di antara kita tidak mensyukuri. Bicara nikmat Allah, tema kita hari ini kalau tidak ada malam ya. Antum pernah tidak bersyukur dengan nikmat malam? Emangnya nikmat malam? Sebagian orang melihat, ya Allah, wis malam lagi. Dengan nikmat pagi, dengan nikmat siang, antum pernah tidak bersyukur atas nikmat itu? Kita itu kebanyakan mensyukuri nikmat yang kita rasakan secara pribadi. Padahal kalau kita lihat, semua yang dirasakan oleh manusia itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat itu ada yang sifatnya dirasakan oleh semua penduduk bumi ini. Merasakan nikmat itu. Nikmat umum jemaah. Sampai semut pun merasakan. Sampai pohon-pohon di depan rumah kita. Sampai tumbuhan yang ditanam oleh petani merasakan nikmat tersebut. Tapi nikmat itu sebagian kita tidak memandangnya nikmat, dipandang hanya rutinitas. Malam, siang, siang, malam. Kira-kira bagaimana kalau tidak ada malam? Separuh bumi ini siang, separuh bumi ini malam. Mungkin yang kena panas akan pindah ke tempat yang gelap. Yang gelap akan pindah ke tempat yang terang. Tapi Allah jadikan itu berputar tiap hari tanpa ada usaha dari manusia. Ada nikmat yang dirasakan oleh satu kelompok tertentu, satu keluarga, mereka dapat nikmat ya. Ada nikmat yang secara perorangan kita hidup berenang di dalam nikmat tersebut. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Di surat An-Nahl ayat 53 Allah mengatakan tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali itu dari Allah. Antum bisa duduk itu nikmat enggak? Tapi karena kita beranggapan itu rutinitas, ya biasa. Antum keluar dari masjid bisa melangkah dari anak tangga ke bawah itu nikmat jemaah. Ada orang yang nggak mampu duduk di bawah, nggak mampu berjalan, tidak mampu, dia harus didorong. Itu secara personal nikmat yang dirasakan oleh tiap orang. Kita sudah rasakan nikmat-nikmat itu. Kita bisa mendengar. Antum kapan mensyukuri nikmat pendengaran antum? Ketika antum ketemu sama orang yang bisu, baru antum, ya Allah.
Akal yang ada pada diri antum. Kapan antum mensyukuri? Iso mikir jemaah. Ketika antum melihat orang gila, antum lihat ya Allah, ya Allah. Kalau Allah nggak berikan akal kepada kita, kita seperti itu. Sebagian kita merasa, Ustaz, ana banyak permohonan Ustaz yang sampai saat ini belum dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Allah itu kasih sama antum sebelum antum memohon. Antum pernah memohon mata, Allah kasih mata sama antum. Antum pernah memohon gigi sama Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepada antum gigi. Dan Allah bikin gigi itu tidak seperti kuku yang tumbuh setiap hari. Gimana kalau gigi antum tumbuh kayak kuku? Antum pernah minta, ya Allah jangan sampai gigi anak kayak kuku ya Allah. Tiap hari antum minta tolong istri antum mangap istrinya motong gigi. Tapi kita kan tidak merasakan itu nikmat, ya enggak. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum. Dan Allah memberikan kepada kalian dari apa saja yang kalian minta. Allah itu janji dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, pasti aku kabulkan. Kalau kita ngomong insya Allah, Allah mengatakan pasti aku kabul. Asalkan syarat dan ketentuan terpenuhi. Dan dikabulkannya permintaan kita itu Allah kasih 1 dari 3. Minta anak dikasih anak. Minta anak sampai mati nggak dikasih anak. Loh, terus bagaimana Ustaz? Tuh fulan Ustaz sampai mati nggak punya. Katanya Allah akan ngabulkan doa. Yang kedua, Allah selamatkan dia dari musibah, dari petaka yang setara dengan doanya. Antum kan nggak tahu ketika antum di lampu merah, tahu-tahu ada truk yang belum rim, ditabrak orang-orang itu jamaah. Antum selamat ya Allah. Pernahkah antum meminta berdoa agar diselamatkan dari tabrakan truk itu? Enggak. Boleh jadi itu dari doa-doa antum. Yang antum minta sesuatu, ternyata Allah sudah kabulkan, tapi antum nggak tahu. Sekali lagi manusia itu zalim, bodoh. Banyak sekali jemaah. Boleh jadi antum seharusnya kemarin kena COVID, tapi antum nggak kena COVID. Iya Ustaz, ana minum empon-empon, minum ini macam-macam. Allah yang menyelamatkan antum. Maka setiap doa yang kita panjatkan ada perhitungannya sama Allah. Kalau ternyata yang pertama, kedua Allah tidak berikan, Allah akan berikan di akhirat. Dan itu lebih baik daripada doa yang antum pinta dikabulkan di dunia, yang urusan dunia. Kenapa? Semua akan kita tinggalkan. Antum minta rumah sama Allah dikasih rumah, antum bawa ke kuburan, ngomong sama anak, nak nanti kalau bapak mati nak ya, tolong ini rumah dilipat gimana, taruh di kuburan. Kalau abah mau kayak gitu, Pak, jual rumahnya bangun masjid, itu dibungkus dibawa ke kuburan. Nah, ahibati fillah, lalu Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung, hitung nih, nikmat Allah, enggak bakalan kalian bisa menghitung. Karena kita aja lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kok mau menghitung? Sebagian kita tuh enggak tahu, ya Allah, ternyata Ustaz, yang namanya garis-garis jari ini nikmat dari Allah Ustaz. Kita dikasih sendi, bagaimana kalau ternyata enggak ada sendinya jarinya antum? Antum lihat ada orang yang kecelakaan atau apa, kemudian jarinya nggak bisa ditekuk, pasang pen dia nggak bisa ditekuk. Antum pernah nggak bersyukur nikmat jari ini bisa nekuin? Kalau kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Lagi-lagi Allah menyebutkan sesungguhnya manusia benar-benar makhluk yang sangat zalim.
Inna itu untuk penekanan dalam bahasa Arab. La untuk tambahan penekanan. Sesungguhnya insan. Jadi kalau bicara hak-hak manusia ya, kemanusiaan, manusia itu asalnya tanpa bimbingan wahyu dan tanpa kitab-kitab yang Allah turunkan seperti ini. Jadi sesungguhnya dia sangat zalim dan sangat kufur. Itu kita. Maka kita diperintahkan untuk mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Di dalam Al-Quran. Yang kita kemarin Ramadan sibuk menghatamkan Al-Quran. Dan di bulan Syawal mulai kita kurang peduli sama Quran. Sunnahnya menghatamkan Al-Quran itu berapa hari sekali jemaah? Berapa hari sekali? Kita kebanyakan tahu menghatamkan Quran itu Ramadan. Oh, Ramadan menghatamkan Quran. Padahal bulan Syawal kita diperintahkan menghatamkan Al-Quran. Bulan Dzulqa'dah menghatamkan Al-Quran. Dzulhijjah disunnahkan menghatamkan Al-Quran. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, itu semua bulan kita disyariatkan untuk menghatamkan Al-Quran. Memang Ramadan itu syahrul Quran. Tapi Quran itu diperintahkan untuk dibaca, difahami setiap bulannya. Oleh karena itu ketika Abdullah bin Amr bin As datang, dipanggil sama Nabi SAW ya. Dia punya masalah. Dia hampir tiap hari ya baca Quran, mau menghatamkan Al-Quran. Lalu Nabi SAW mengatakan, ikhtim fi kulli syahr. Hatamkan setiap bulan. Menghatamkannya Ustaz sama artinya apa cukup hurufnya? Sama artinya. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan, orang yang menghatamkan Quran kurang dari 3 malam itu tidak akan dapat memahaminya. Berarti tujuan kita membaca itu apa? Memahami dan mengamalkannya. Kalau anak baca tanpa tahu artinya dapat pahala. Dapat pahala. Tetap. Kita baca alif lam mim yang kita nggak tahu artinya itu dapat pahala 30 kebaikan. Tapi Quran itu petunjuk jemaah. Agar kita tidak menjadi makhluk yang bodoh, tidak menjadi makhluk yang zalim. Apa buku bimbingannya? Al-Quran. Antum akan baca dalam Al-Quran. Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang banyak. Agar antum bisa mensyukurinya. Ahibati fillah. Di antaranya nikmat malam ini, malam dan siang. Yang tadi Imam membacakan surat Al-Isra dan surat Al-Furqan insyaallah ya, menyebutkan tentang nikmat malam ini. Tapi karena kita nggak paham dengan yang dibaca Imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka usahakan tiap hari, one day, one juz. Sama artinya, usahakan sama artinya. Dulu jamaah mungkin susah bagi kita untuk membawa Quran terjemahan. Karena Quran terjemahan gak ada yang kecil kan, mesti dia besar. Kalaupun ada yang kecil, tulisannya cilik-cilik. Sampai analis ada yang baca, sampai dijauhkan, didekatkan lagi. Sekarang subhanallah, nggak ada alasan antum untuk tidak membaca Al-Quran dengan memahaminya, dengan mentadabburinya. Allah suruh kita mentadabburinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Agar ditadabburi itu kitab, itu berkah itu kitab. Antum punya handphone yang sudah ada Quran terjemahannya. Kecil-kecil hurufnya bisa diperbesar. Alasannya apa lagi?
Kita punya banyak waktu kosong ya mah. Antum bisa bayangin ya, ketika seorang muslim pegang handphone, tiap hari dia mengecek sebelum tidur penggunaan baterai. Kelihatan kan di sana kan? Masya Allah, anak mau dikasih surat cinta jemaah. Oh betul kan? Bismillah, ada mobil. Siapa yang mau jemaah? Ada mobil dengan nomor AE 1130 GT. Mobil apa ini? Warnanya. Karena orang itu kadang-kala pinjem mobil jemaah. Jadi nggak tahu sama nomornya, bener loh jemaah. Ana sendiri kalau ditanya sama plat itu, Ana nggak tahu gitu loh. Jadi panitia kalau mau ngumumkan itu, mobil Escudo tahun berapa? Nah, Escudo warna apa? Hijau. Oh, langsung berdiri yang punya jemaahnya. Tahu jemaah kalau antum sebelum plat nomor. Allahu Akbar. Baik, sampai mana kita tadi? Allah astagfirullahaladzim. Nikmat malam, baca Quran tuh jemaah, baca Quran. Maka usahakanlah. Antum setiap halaman akan diingatkan sama nikmat Allah lagi, nikmat Allah lagi. Terus jemaah, agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Allah bersumpah dengan malam. Wal-laili idza saja. Allah sumpah menunjukkan malam ini sesuatu yang agung jemaah. Yang seluruh umat manusia tidak akan dapat menciptakan itu malam. Mereka tidak akan dapat menahan malam supaya tidak datang. Mereka menahan tenggelamnya matahari, nggak bisa. Allah mengatakan wa huwal ladzi di surat Al-Furqan ayat 62. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang berganti-ganti. Ada malam terus siang datang ya. Liman arada an yadzakkara au arada syukura. Bagi orang yang ingin ingat, mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, sehingga dia mentauhidkan Allah, dan bagi orang yang mau bersyukur. Itu tiap hari loh jemaah. Nikmat itu tiap hari dirasakan oleh setiap makhluk yang ada di muka bumi. Tapi sekali lagi kita menganggapnya bukan nikmat. Oleh karena itu di surat Al-Qasas ayat 71 sampai 73 Allah mengingatkan ke manusia bagaimana kalau nikmat itu diambil. Karena orang baru sadar kalau itu nikmat ketika diambil sama Allah. Seperti orang yang tabrakan kemudian kakinya patah pakai pen, dia nggak bisa menggerakkan jempol kakinya, itu nggak bisa digerakkan sama jempolnya, telunjuknya nggak bisa. Suatu saat antum datang begitu, ya apa kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah sudah dipasang pennya, alhamdulillah. Nanti berapa hari lagi antum datang, ya apa alhamdulillah, ana bisa menggerakkan jempol ana. Oh, antum puluhan tahun menggerakkan jempol antum. Iya, puluhan tahun antum menggerakkan itu jempol. Antum tidak pernah mengatakan alhamdulillah. Sekarang bergerak sedikit antum katakan alhamdulillah, alhamdulillah ana bisa gerakkan jempol ana. Makanya Allah kasih pelajaran buat kita. Bagaimana kok nikmat itu diambil sama Allah. Bicara nikmat malam dan siang, Allah mengatakan qul, katakan kepada mereka, demi mengangkat manusia dari kebodohan dan kezaliman. Nabi menyampaikan kepada mereka jemaah, menyampaikan kepada Abu Jahal, Abu Lahab ya, kepada penduduk Mekah, katakan kepada penduduk Madinah, kepada seluruh umat manusia.
Karena Quran ini dibaca sampai hari kiamat. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana menurut kalian? Kabarkan kepada aku. Apabila Allah menjadikan untuk kalian malam ini selama-lamanya. Nggak berubah siang malam. Yang ada malam selama-lamanya. Sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Siapa Tuhan selain Allah yang dapat mendatangkan buat kalian cahaya? Siapa? Nggak ada. Kita ya, ruangan sekecil ini butuh berapa lampu penerangan? Di Indonesia ini listrik belum merata, tapi hampir sudah, nggak tahu berapa persen ya, semua sudah mendapatkan listrik dari PLN. Dan itu hanya untuk menerangi rumah, jalanan. Bagaimana kalau diperlukan untuk menerangi bumi ini? Yang katanya Cina sekarang sedang membuat matahari buatan. Katanya. Dibutuhkan kekuatan berapa untuk menerangi kota Madiun saja seperti siang. Kayaknya seluruh listrik di Indonesia untuk menerangi Madiun seperti siang. Gak cukup. Bagaimana kalau sepenuh bumi ini yang merasakan terangnya matahari itu di hutan semuanya. Mereka merasakan. Siapa yang dapat mendatangkan matahari, jemaah? Itu yang namanya padi butuh sama cahaya matahari. Kita dulu ketika SD belajar yang namanya daun itu sebagai sarana untuk memasak makanannya. Apa istilahnya, jemaah? Apa? Fotosintesis. Iya. Mudah-mudahan tidak salah nih, jemaah. Kita diajarin itu. Tapi ketika SD kita tidak diajarin, ini Allah yang kasih. Enggak. Kita cuma diajari seakan-akan itu kejadian alam. Itu satu hal yang natural yang seperti itu memang. Dia membutuhkan matahari. Tapi kita lupa siapa yang menciptakan itu matahari. Maka Allah ingatkan, gimana kalau semuanya malam? Siapa yang dapat mendatangkan siang? Ketika Nabi Ibrahim berdialog sama raja yang tidak beriman kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim menyebutkan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Raja itu mengatakan, "Oh, kalau cuma menghidupkan dan mematikan, aku juga melakukan itu." Ya, dalam bayangan manusia maksudnya dia itu ada dua orang yang divonis mati, yang satu aku bunuh, yang satu aku biarkan hidup. Aku kan menghidupkan dan mematikan. Innahu kana zaluman jahula. Ini bodoh banget orang. Tapi Nabi Ibrahim enggak mau tenggelam dalam kebodohan itu. Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyams. Syams minal masyriq. Minal masyriq. Fa'ti biha minal maghrib. Oh, engkau merasa Tuhan. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari di timur. Engkau terbitkan di barat. Sopo sing iso jamaah? Fabuhital ladzi kafar. Apakah dia beriman? Enggak, jamaah. Itulah manusia benar-benar bodoh dan zalim. Dikasih penjelasan, dikasih pencerahan. Maka Allah ingatkan di sini, siapa yang dapat mendatangkan cahaya?
Allah katakan afala tasma'un. Dengar enggak kalian? Itu nikmat pendengaran, ingat. Kalian bisa dengar. Yang disampaikan kepada kalian, kalian dengar enggak? Kalian bisa memahami enggak? Siapa? Enggak ada cuma. Tapi Allah bercerita tentang siang. Dari malam kita sebentar lagi akan menuju ke siang. Dan antum lihat ya jamaah, subhanallah ya. Siang itu enggak langsung. Kita kalau ngidupin lampu itu biasanya kan langsung terang semuanya. Perlahan-lahan Allah munculkan matahari itu jemaah. Itu nikmat lagi. Enggak langsung panas. Enggak tahu-tahu ya apa antum enggak tahu-tahu bangun. Oh, terang apa ini? Anda. Allah ingatkan. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana menurut kalian? Kabarkan kepada aku. Apabila Allah menjadikan buat kalian siang selama-lamanya sampai kiamat. Terbakar semuanya. Apa akan ada kehidupan ketika siang? Allah katakan siapa? Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi. Siapa Tuhan selain Allah yang dapat mendatangkan malam? Antum bisa bayangin kalau tidak ada malam. Sekarang aja ada malam orang kerja 24 jam. Pakai shift. 8 jam kerja, 8 jam kerja, 8 kerja. Siapa yang dapat mendatangkan malam? Buat apa malam itu? Allah sebutkan taskununa fi. Yang engkau bisa istirahat. Yang engkau bisa merasakan kedamaian. Antum dapat lihat ya. Ketika matahari tenggelam, pergerakan manusia itu berkurang. Pergerakan makhluk Allah yang lainnya juga mulai berkurang. Burung yang mulai biasanya berkicau di pagi hari, malam itu nggak ada suara apa-apa. Semuanya pergi ke tempatnya. Mau apa? Mau istirahat. Dan Allah jadikan malam itu memang tempat istirahat. Al-laila libasa, pakaian buat kalian. Seperti menyelimuti gitu jemaah. Orang kalau sudah mau selimutannya, ya Allah enaknya. Yang tidur siang, antum melihat kebanyakan orang di rumahnya itu mesti punya horden yang tebel sama yang tipis. Dia kalau mau tidur itu kalau bisa nggak ada cahaya. Makanya kalau di pesawat itu ada dikasih apa biasanya? Yang buat nutup mata. Ada penutup mata. Supaya orang mesti tidur. Sebagian orang tuh tidur dengan menutup tangannya ke matanya. Dia butuh kegelapan itu. Dan Allah berikan. Semua jemaah makhluk itu membutuhkan malam dan siang. Siapa pertanyaannya yang dapat mendatangkan malam sehingga kalian bisa merasa damai dan tenang di dalamnya? Allah katakan afala tubsirun. Ngelihat enggak? Ngelihat enggak perubahan malam ke siang, dari siang ya Allah? Kelihatan itu kan jemaah. Redup, 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 terus tahu-tahu gelap. Listrik ini nikmat. Tapi juga menghilangkan banyak nikmat. Sebelum ada listrik jemaah, orang dulu itu habis isya ngapain? Ngapain jemaah? Tidur jemaah. Ba'dal isya ngapain sudah? Listrik tidak ada. Ketika tidak ada listrik, tidak akan ada televisi. Tidak akan ada handphone. Tidak ada listrik umumnya. Semuanya tidak akan ada.
Semuanya pakai listrik. Ya kalau nggak pakai listrik pakai baterai sekarang. Tapi semua butuh energi listrik itu. Kita kehilangan banyak nikmat. Nikmat sholat malam. Sekarang orang itu pakai, kalau pegang handphone, terus terang Ana ngomong sama Sohib, Ana kalau pegang handphone itu ngantuk jadi nggak ngantuk. Betul nggak? Yang nggak ngantuk tambah nggak ngantuk. Karena di situ ada cahaya. Ada cahaya di situ. Yang seharusnya malam hari itu mata antum nggak butuh cahaya, antum istirahat, antum tidur. Oleh karena itu kalau kita membaca para salafus soleh, mereka sholatnya sampai hampir subuh. Bagaimana Nabi SAW sholat malam 1 rakaat baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, baca Ali Imran, 1 rakaat 5 juz. Antum 11 rakaat Ustaz. Berapa juz di sini? 11 rakaat. Kemarin Ramadan nggak sampai 1 juz. Kenapa? Ngeluh semua jemaah. Itu jemaah. Apa penyebabnya listrik ini? Allah sebutkan malam itu taskununa fi, seharusnya selesai malam itu sudah kegiatan. Mal-mal tutup. Kita usulkan ke Madiun. Bagaimana malam hari semuanya kembali merasakan nikmat itu. Nikmat jemaah. Sebagian kita sudah lama tidak melihat nikmat bintang-bintang. Lama. Padahal Allah menjadikan bintang itu zina, perhiasan. Antum kalau berangkat ke daerah pegunungan, antum naik gunung ketika tidak ada cahaya jemaah, antum melihat ya Allah, indahnya langit Allah itu jemaah, indah sekali. Di YouTube itu ana dikasih tahu Sohib, masya Allah, jazakallah khairan. Dia menyebutkan, Ustaz, di YouTube ini ada satu channel, Ustaz, channel teropong, Ustaz. Namanya teropong apa? James. Siapa yang tahu? Teropong yang meneropong langit itu jemaah. Ya Allah, benda-benda langit itu indah-indah sekali jemaah. Makanya kenapa Allah nyuruh kita untuk melihat kepada langit itu? Di siang hari kita lihat dengan adanya matahari. Di malam hari kita lihat dengan adanya bintang-bintang itu. Wa ilas sama kaifa rufi'at. Kenapa mereka nggak, gimana langit ini ditinggikan sama Allah? Dan benar-benar di malam hari jemaah, ketika antum berada di tempat yang tidak ada listrik, tidak ada cahaya sama sekali, antum merasakan ya Allah besarnya nikmat Allah. Maka Allah sebutkan bilailin taskununa fi. Sampai sekarang malam itu sebagai tempat kedamaian, iya. Tapi dengan adanya cahaya mungkin sebagian kedamaian itu hilang. Sebagian orang begadang jemaah, pegang remote terus jemaah. Tahu-tahu Allahu Akbar, subuh ternyata. Dan tidur di malam hari tidak sama dengan tidur di siang hari. Tetap tidur di malam hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau bangun sholat malam full, disebutkan dalam beberapa hadis full sampai subuh. Enggak, beliau ada istirahat. Karena malam itu libasa. Lalu Allah katakan wa min rahmatihi, dan di antara rahmat Allah itu banyak. Dan di antara rahmat Allah, ja'ala lakumul laila wan nahar. Allah jadikan buat kalian malam dan siang itu di antara rahmat Allah. Litaskunu fi, agar kalian merasa damai, tenang di malam hari. Walitabtaghu min fadli, dan agar kalian dapat mencari karunia Allah di siang hari. Antum bisa lihat ya jemaah, pagi hari orang itu seger. Ya Allah, mau tidur ya Allah tidak bisa.
Dia berusaha semua gelap kamarnya, tidak bisa. Ini siang mas. Anda sudah jadikan seperti malam. Ini siang. Yang ada dia hanya akan bergolek di atas ranjang kanan kiri kanan kiri. Tapi di malam hari tinggal naruh kepala jemaah di bantal. Tadi malam Ana tidur di hotel, ada satu kawan yang masuk, Ustadz, daono Ustadz wis turu Ana ngomong. Ana dengar suaranya dia Ustadz tidak wis. Ya bisa sudah. Sudah kelengar. Allah katakan malam itu untuk sakinah, itu di antara rahmat Allah. Dan siang hari untuk mencari rizki. Apa kata Allah? Wala'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Agar kalian bersyukur. Nikmat Allah itu banyak sekali jamaah. Kalau kita bicara nikmat dunia, nikmat agama yang Allah berikan, syariat yang Allah berikan kepada kita. Itu ada banyak nikmat yang Allah berikan. Cuma kita nggak bersyukur sama Allah. Sedikit yang pandai bersyukur. Maka Ana mengajak semuanya untuk kembali bermuhasabah tentang nikmat Allah yang Allah berikan, dengan mulai merenungkan, menggunakan akal sehat ini. Gimana kalau kita kehilangan itu? Yang di diri antum, gimana antum kalau kehilangan tangan antum? Antum kadang-kala salaman sama orang, Ana pernah salaman sama orang, ya Allah, dia tangan kanannya lumpuh jemaah. Kalau dia mau salaman dia angkat. Antum menggerakkan tangan antum setiap saat tapi tidak mensyukuri. Maka bayangkan kalau nikmat itu hilang. Terkadang Allah Azza wa Jalla, bukan terkadang ya, disinilah hikmah kenapa ada orang-orang cacat yang Allah ciptakan. Kenapa? Kenapa ada orang-orang yang miskin hidup? Allah bikin susah hidupnya. Kita melihat dalam kehidupan ini, kenapa ada orang-orang yang dikasih penyakit sama Allah, beragam macam penyakit jemaah. Sampai kedokteran itu terus membuka spesialis baru lagi, terus mereka membuat hal itu. Allah ciptakan penyakit lagi agar manusia bersyukur kepada Allah, dan agar manusia sadar bahwa kehidupan dunia ini hanya sebentar. Antum gak lama, seperti hilangnya malam, seperti hilangnya siang. Dunia itu pun akan seperti itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, manusia yang sering tertipu dengan dunia ini. Allah ingatkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai mau ditipu sama setan, akhirnya tidak bersyukur kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak taat sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat itu? Ada 3. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Semua dimulai dengan hati. Nabi SAW menyebutkan, ala inna fil jasadi mudghah. Di tubuh manusia itu ada satu organ. Idza salahat, kalau benar semuanya jadi benar. Tapi kalau rusak, semuanya jadi rusak. Apa? Al-qalb. Makanya bersyukur dimulai dengan hati. Dengan cara apa? Meyakini bahwa itu nikmat benar-benar dari Allah. Semua yang dirasakan oleh manusia itu benar-benar dari Allah. Sebagian kita masih ada yang menyebutkan nikmat itu, oh saya, kami, Allah itu yang kasih nikmat.
Oh, Ustadz kok bisa seperti ini Ustadz ya? Jadi Ustadz, kondang besar. Oh iya, saya memang pinter. Saya sekolah. Loh, banyak yang sekolah Ustadz, tapi gak kayak Ustadz. Banyak yang lebih pinter, tapi gak kayak Ustadz. Terus dari mana Ustadz bisa seperti itu? Dari mana Syama? Allah yang kasih. Sebagian orang dikasih kelebihan rizki, kekayaan sama Allah. Dia mengatakan apa? Saya ini Ustadz dari sejak kecil sudah kerja. Ada yang sejak disusui ibunya kerja juga. Kalau bicara kerja aja. Ada orang yang masih suka menyebutkan saya. Ini pertanda hatinya belum jemaah. Karena lisan ini gayungnya hati. Jadi yang muncul di lisan itu adalah gambaran isi hati itu. Orang yang hatinya adalah penuh dengan pengakuan terhadap nikmat yang Allah berikan, dia selalu mengingat semuanya dari Allah. Muncul di lisannya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, meyakini bahwasanya nikmat itu murni dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, lisannya bersyukur, menyampaikan hal itu. Bagaimana Allah mengingatkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan nikmatnya, supaya orang itu sadar ya, dulu engkau kayak gini loh. Jadi mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu dengan cara membayangkan bagaimana kalau nikmat itu hilang, atau dengan cara bagaimana melihat kondisi kita dahulunya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka ailan wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah sebutkan, dulu engkau yatim, supaya orang sadar, iya, dulu engkau tersesat, nggak tahu apa-apa engkau. Dulu engkau miskin, dulu engkau susah, dulu kita perlu jamaah diingatkan, dulu antum seperti apa. Sebagian kita sekarang sukses, kadang-kadang lupa dengan bagaimana dia dulunya. Kok bisa antum sukses? Allah. Lalu di akhir surat Wad-Duha apa kata Allah? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan gitu loh. Maka di awal tadi Anda sebutkan banyak orang itu menceritakan kesusahannya, nikmat tidak diceritakan. Saya gini, dan antum merasa, antum lihat ya, Anda bergaul dengan beberapa orang dan banyak orang. Ada orang-orang yang Anda lihat hidupnya susah sekali. Susah. Sampai hari ini dia susah. Ternyata orang itu memang suka berkeluh kesah. Selalu kalau cerita itu tidak enak. Anak gini, anakku kayak gini, suamiku kayak gini. Nih ibu-ibu juga. Ada perempuan jamaah yang suka menceritakan keburukan suaminya. Seakan-akan suaminya nggak punya kebaikan. Itu tanda-tanda kurang bersyukur. Dan wanita ini punya tabiat ke sana, maka lebih harus mengingat nikmat suaminya. Ini bicara nikmat. Ceritakan nikmat itu. Kalau mau cerita sama orang, alhamdulillah suami anak baik. Sampai ada cerita seorang perempuan yang 6 tahun diganyang sama suaminya. Zalim suaminya. Tapi ini perempuan sabar. Dia selalu memandang kepada kebaikan suaminya. Terus. Ketika ditanya sama orang, gimana suamimu? Biasanya kan ada kan perempuan untuk kumpul-kumpul ngobrolin tentang pasangan hidup mereka. Istrinya ini selalu mengatakan alhamdulillah baik. Ditanya sama orang tuanya, baik suamiku alhamdulillah. Maksudnya baik dibandingkan orang lain yang lebih parah dari dia. Baik. Iya, artinya dia setelah 6 tahun dia bersabar dan bersyukur sama Allah. Dia cerita ini setelah 13 tahun. Dia mengatakan zauji kal khatam. Suamiku sekarang seperti cincin di tanganku. Aku mau lepas, aku mau pasang, aku mau puter, aku mau ganti ke cincin lainnya. Suaminya jadi suami yang baik hatinya. Itu karena dia bersabar dan bersyukur. Maka ingat, dengan hati, dengan lisan menyebut nama Allah,
antum sering-sering baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau antum duduk mengatakan alhamdulillah 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 alhamdulillah, bukan hanya selesai sholat jemaah. Kemudian yang terakhir, syukur dengan raga kita. Kalau tadi di ayat tentang malam dan siang di awal Allah katakan afala tasma'un, nggak dengar kalian, kupingnya tuh dipakai untuk kebaikan. Afala tubsirun, matanya itu dipakai untuk melihat yang baik-baik. Maka gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kebaikan dan ketaatan. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini jamaah. Alhamdulillah ada Ustadz MH Ayatullah, untuk pertanyaan nanti ditanyakan kepada beliau insyaallah, karena Ana harus melanjutkan perjalanan, karena Ana cuma mampir di sini jemaah insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.